Ini adalah kisah tentang seorang istri yang mencintai suaminya dengan tulus, tetapi harus menerima kenyataan pahit ketika suaminya menikah lagi. Didorong oleh restu ibu mertua dan tekanan keadaan, ia mencoba bertahan, meski hatinya hancur perlahan. Namun, seberapa lama seseorang bisa bertahan dalam luka yang terus menganga? Hingga akhirnya, di satu malam yang sunyi, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Like video ini jika kalian menyukai ceritanya. Aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yuk, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, dan ayo kita mulai ceritanya. Aisyah duduk di tepi ranjang. Diam, hanya memandang lantai kayu yang mulai usang. Udara dingin masuk lewat celah jendela, menyentuh kulitnya yang terasa semakin beku. Tapi bukan udara malam yang membuat tubuhnya menggigil. Ada sesuatu di dadanya yang jauh lebih menusuk, perasaan kosong yang tak bisa ia hilangkan. Dari luar kamar, suara-suara masih terdengar. Suara ibu mertuanya berbincang dengan tamu yang datang hari ini. Ada tawa kecil di sela-sela percakapan mereka. Bagi mereka, malam ini adalah malam bahagia. Malam di mana suaminya resmi menikah lagi, membawa perempuan lain ke dalam rumah ini. Aisyah sudah tahu hari ini akan datang. Ia sudah mendengar rencana ini berbulan-bulan lalu, bahkan lebih lama dari itu. Tapi tetap saja, ketika kenyataan berdiri di hadapannya, ia tidak siap. Di balik dinding tipis itu, suara langkah kaki terdengar. Langkah suaminya. Laki-laki yang ia cintai, yang selama ini ia layani, kini berjalan menuju kamar lain. Bukan ke kamarnya, tapi ke kamar yang baru. Kamar yang kini ditempati oleh istri barunya. Dada Aisyah terasa berat. Ia menggigit bibir, menahan sesuatu yang mendesak keluar dari hatinya. Ia tidak menangis, tidak malam ini. Sore tadi, Aisyah masih berada di dapur, menyiapkan hidangan untuk makan malam. Tangannya bergerak otomatis, memotong sayur, menyalakan api, mengaduk panci. Sejak pagi, rumah sudah ramai oleh saudara dan tetangga yang datang membantu. Semua bekerja dengan riang, berbicara tentang pernikahan yang akan berlangsung malam ini. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Tidak ada yang memandangnya dengan iba. Bagi mereka, semua ini adalah hal yang biasa. Seorang lelaki berhak menikah lagi. Seorang istri seharusnya menerima, tapi hati Aisyah tetap manusia. Ketika sore berganti senja, dan ia melihat suaminya duduk di pelaminan bersama perempuan itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh. Ia berdiri di sudut ruangan, menyaksikan dengan mata yang tak berkedip. Wajah suaminya terlihat tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan. Apakah laki-laki itu pernah berpikir bagaimana perasaannya? Aisyah tak tahu, tapi yang jelas, ia tidak akan bertanya. Ketika malam semakin larut, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Rumah mulai sepi. Di meja makan, piring dan gelas masih berserakan. Sisa-sisa makanan masih belum dibersihkan. Biasanya, Aisyah yang merapikan semuanya. Tapi malam ini, ia membiarkannya. Ia hanya diam, duduk di pojok ruangan, memandang keluar jendela. Lalu ia melihat suaminya berdiri di ambang pintu, berbicara sebentar dengan ibu mertuanya. Setelah itu, ia berbalik melangkah pergi. Tidak ke arahnya, tidak ke kamarnya, tapi ke kamar yang baru. Dan saat itulah Aisyah tahu semuanya benar-benar berubah. Aisyah masih duduk di tempat yang sama. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah diam seperti ini. Mungkin 1 jam, mungkin lebih. Ia bahkan tidak ingin menghitung. Suara di luar kamarnya mulai hilang. Ibu mertuanya sudah masuk ke kamarnya sendiri. Suara gelas dan piring di dapur pun berhenti.
Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan, hanya ada kesunyian yang semakin menekan dadanya. Tapi Aisyah masih terjaga. Ia tidak bisa tidur, bukan karena suara-suara yang tadi terdengar dari balik dinding tipis itu. Bukan karena pikirannya yang terus berputar, memikirkan bagaimana hidupnya setelah ini. Tapi karena ia sadar, sejak malam ini, ia hanyalah bayangan di dalam rumahnya sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Pagi datang tanpa ia sadari. Aisyah membuka mata, tapi yang ia lihat hanya langit-langit kayu yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang berubah dari kamarnya. Hanya ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa hampa. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar tidur semalam, atau hanya berbaring dalam kesunyian, membiarkan pikirannya berputar tanpa arah. Di luar, suara-suara mulai terdengar. Sendok beradu dengan piring, langkah kaki mulai ramai. Samar-samar, aroma masakan menguar dari dapur. Seharusnya pagi ini sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi Aisyah sadar ada yang berbeda. Ada orang lain di rumah ini sekarang. Ia menarik napas, berusaha menguatkan diri sebelum akhirnya turun dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dingin yang ia rasakan di hatinya. Di ruang makan, ibu mertuanya sudah duduk dengan wajah puas. Ia terlihat lebih bahagia dari biasanya. Tangannya cekatan menuangkan teh ke dalam cangkir. Sesekali berbincang dengan para tamu yang masih menginap sejak kemarin. Sementara itu, di sudut ruangan, perempuan itu duduk dengan tenang, istri kedua suaminya. Aisyah menunduk, menata napasnya sebelum melangkah masuk. Semua tatapan seketika tertuju padanya. Tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia duduk di tempat yang biasa, tapi semuanya terasa asing. Bahkan sendok dan piring di depannya terasa berat untuk ia sentuh. Ibu mertuanya tersenyum. Ekspresinya penuh kebanggaan. Seakan semua yang terjadi adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Aisyah tahu, sejak awal, ibu mertuanya yang paling menginginkan ini. Dulu, saat pertama kali menikah, Aisyah mengira rumah ini akan menjadi tempatnya bernaung selamanya. Ia mencintai suaminya sepenuh hati dan melakukan segala hal untuk menjadi istri yang baik. Ia menerima semua kebiasaan keluarganya, mencoba beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Tapi waktu berlalu, dan harapan-harapannya mulai runtuh perlahan. Tahun pertama pernikahan, ia masih berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tahun kedua, ia mulai merasakan kegelisahan setiap kali orang-orang bertanya kapan ia akan memiliki anak. Tahun ketiga, ia mulai melihat bagaimana suaminya semakin jarang bicara, semakin sering menghabiskan waktu di luar. Dan tahun keempat, ibu mertuanya mulai membawa-bawa nama perempuan lain. Aku hanya ingin melihat anakku punya keturunan. Begitu katanya saat itu. Sebuah kalimat sederhana yang terasa seperti pisau yang menghujam jantungnya. Aisyah sudah mencoba. Bertahun-tahun ia berusaha. Mengunjungi tabib, minum ramuan, berdoa dalam sujud panjangnya di malam-malam yang sunyi. Tapi rahimnya tetap kosong. Tidak ada yang tumbuh di sana. Dan bagi keluarganya, seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan hanyalah bayangan di dalam rumah. Ada, tapi tidak benar-benar diinginkan. Suaminya tidak pernah mengatakan hal itu langsung padanya. Tidak pernah ada kata-kata kasar atau bentakan. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Ia hanya diam, membiarkan keadaan berjalan seperti ini, membiarkan ibunya mengambil keputusan untuknya.
Dan sekarang, keputusan itu sudah diambil. Aisyah melanjutkan sarapannya dengan diam. Makanan di mulutnya terasa hambar, seolah tidak memiliki rasa sama sekali. Suaminya akhirnya datang, duduk di kursi di hadapannya, tapi matanya tidak menatap Aisyah. Ia lebih banyak berbicara dengan ibu mertuanya, dengan para tamu, dengan istrinya yang baru. Aisyah hanya diam, mencoba menelan semuanya dengan tenang. Mungkin inilah peran yang harus ia jalani sekarang. Menjadi istri pertama yang harus merelakan tempatnya di hati suaminya terbagi. Menjadi menantu yang harus menerima semua keputusan yang sudah dibuat. Menjadi seseorang yang ada, tapi tidak terlihat. Ia memandang tangannya sendiri. Jemarinya yang dulu sering digenggam suaminya, kini terasa kosong. Mungkin, pada akhirnya, ia hanya perlu belajar untuk hidup dengan kehampaan ini. Mungkin, inilah takdir yang memang harus ia terima. Hari-hari berlalu. Tapi bagi Aisyah, waktu terasa berjalan lambat. Segalanya tetap bergerak di sekelilingnya. Orang-orang terus menjalani hidup mereka. Sementara di dalam dirinya, ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Sejak kehadiran istri kedua, segala sesuatu berubah. Meskipun ia tetap berada di rumah ini, ia tahu perannya tak lagi sama. Jika sebelumnya ia adalah satu-satunya istri, satu-satunya perempuan yang berhak atas suaminya, kini ia harus berbagi. Berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, bahkan berbagi ruang di dalam hatinya. Pagi-pagi, ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya bekerja otomatis, menguleni adonan, mengiris sayur, menyiapkan teh. Tapi kini ada tangan lain yang juga ikut bekerja di dapur. Awalnya, Aisyah berpikir ia akan menjauh dan tidak ikut campur dalam rutinitasnya. Tapi ternyata tidak. Istri kedua itu datang dengan sikap yang tenang, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Ibu mertuanya tampak menyukai kehadiran perempuan itu. Ia sering bercanda dengannya, memuji masakannya, bahkan sesekali mengatakan bahwa rumah ini terasa lebih hidup. Seolah keberadaan Aisyah sebelumnya tidak cukup. Seolah Aisyah hanyalah salah satu bagian dari rumah ini. Aisyah mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia tak lagi dipanggil untuk berbincang. Tak lagi menjadi orang pertama yang mendengar cerita suaminya saat pulang. Setiap malam, ia hanya duduk di kamarnya, mendengar tawa yang datang dari ruang tamu. Tawa yang bukan lagi untuknya. Malam demi malam, ia terjaga dalam kesunyian. Hanya suara angin yang menemani, dan kenangan yang berputar di kepalanya. Kenangan saat rumah ini masih sepenuhnya miliknya. Saat ia masih bisa menatap suaminya tanpa ada orang lain di antara mereka. Hingga suatu pagi, ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa terus seperti ini. Aisyah memutuskan untuk bertanya kepada ibu mertuanya. Di ruang tamu yang sepi dan dingin, ia mendekati ibu mertuanya dengan langkah gemetar, dengan suara yang hampir pecah karena kesakitan. Aisyah berkata, "Bu, mengapa ibu mendukung pernikahan kedua ini?" Ibu mertuanya menatap dengan mata beku dan suara tanpa perasaan. Karena itu adalah jalan terbaik bagi keluarga. Hati Aisyah terasa seperti tertikam. Seolah setiap kata ibu mertuanya mengoyak jiwanya. Dengan suara bergetar penuh rasa sakit, Aisyah bertanya, "Apakah itu berarti saya tidak cukup?" Ibu mertuanya tertawa sinis.
Kamu hanyalah bayangan yang mengganggu. Kata-kata itu menusuk Aisyah seperti pisau tajam yang mencabik-cabik setiap harapan yang tersisa. Mengumpulkan sisa keberanian yang tersisa. Aisyah berkata, "Bu, aku sudah lama menahan derita ini." Ibu mertuanya menggeleng dengan dingin. "Deritamu bukan tanggung jawabku." Mata Aisyah berkaca-kaca saat ia dengan marah dan penuh luka bertanya, "Kenapa ibu tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku?" Ibu mertuanya menatap tajam tanpa ada simpati. "Karena perasaanmu tidak penting." Kata-kata itu membuat Aisyah merasa terbuang dan semakin hancur. Dengan suara yang pecah karena emosi, ia berteriak ibu. Ibu tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Ibu mertuanya hanya menyeringai sinis. "Kamu terlalu lemah untuk mengerti." Tatapan mereka saling bertabrakan. Kebencian mendalam terukir dalam setiap mata yang bertemu. Aisyah merasa sangat terhina dan berkata, "Setelah semua yang kujalani aku tidak pantas dihargai." Ibu mertuanya membalas dengan nada datar, "Kamu hanya beban yang harus kulucuti." Pertengkaran itu meledak dengan cepat. Kata-kata tajam mereka bergema di ruang tamu, meninggalkan luka yang tak terobati. Meski suaminya hanya diam di sudut ruangan, Aisyah tahu bahwa seluruh hidup dan pengorbanannya telah hancur. Pertengkaran itu membuka luka lama yang semakin dalam, membuatnya merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan. Dengan langkah berat, Aisyah meninggalkan ruang itu. Ia tak ingin lagi mendengar kata-kata hinaan yang menusuk hatinya. Dalam keheningan, air mata mengalir deras tanpa suara, menyatakan betapa parahnya luka yang kini terbuka. Pertengkaran itu menjadi titik balik yang menyakitkan. Aisyah sadar bahwa ia tidak dapat lagi bertahan di rumah yang telah berubah menjadi penjara bagi jiwanya. Malam itu, dengan hati yang hancur namun tekad yang menggelora, ia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya. Di kamar, Aisyah mulai berkemas dengan hati yang berat. Tangannya gemetar saat ia mengambil beberapa pakaian dan barang-barang pribadinya. Setiap gerakannya dipenuhi keputusasaan dan tekad untuk meninggalkan rumah yang kini terasa seperti penjara. Di luar, langkah kaki terdengar. Suaminya datang dengan wajah marah. Matanya menyala dengan kemarahan yang tak tertahankan. Ia berteriak, "Kamu telah melawan ibuku!" Kata-kata itu menghantam Aisyah dengan keras. Ia mencoba menjawab, "Aku sudah tidak tahan dengan penderitaan ini." Suaminya semakin marah. "Demi keluargaku, kamu harus mengerti bahwa perbuatanmu ini tidak bisa dibiarkan," teriaknya. Aisyah menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Pertengkaran itu meletus dengan kata-kata tajam dan suara tinggi. Suaminya menyudutkan Aisyah. "Kamu menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama." Aisyah merasakan luka yang semakin dalam. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melawan ibunya telah memicu amarah suaminya. Di tengah kekacauan itu, Aisyah hanya bisa menangis dalam diam. Pertengkaran itu bukan hanya antara suami dan ibu mertuanya, melainkan pertempuran batin antara keinginan untuk bertahan dan kebutuhan untuk bebas. Akhirnya, di tengah keributan itu, Aisyah memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh dengan derita dan penolakan. Ia menyelesaikan kemasannya dengan langkah yang berat, menatap suaminya dengan tatapan yang kosong. Dengan hati yang hancur, ia melangkah ke pintu, meninggalkan segalanya di belakangnya. Pertengkaran itu menjadi titik balik bagi Aisyah.
Ia tahu bahwa jalan menuju kebebasan hanya dimulai dengan meninggalkan rumah yang telah merenggut jiwanya. Setelah kepergian Aisyah, suasana di rumah berubah drastis. Istri kedua yang bernama Hani mulai memperlihatkan sifatnya. Hani bermalas-malasan di rumah. Ia tidak mau membantu pekerjaan rumah. Ibu mertuanya yang selama ini menyerahkan pekerjaan rumah kepada Aisyah, kini harus mengerjakannya sendiri. Ibu mertuanya mulai lelah karena mengurus segala sesuatu sendiri. Hani selalu beralasan bahwa ia sedang menjalani program kehamilan. Ia berkata bahwa ia tidak boleh terlalu lelah karena program kehamilan itu. Alasan itu hanya membuatnya semakin malas. Suasana di rumah menjadi semakin hampa. Suaminya yang bernama Hendra mulai merindukan Aisyah. Hendra merasakan kehangatan yang telah hilang. Ia bertanya-tanya apakah Aisyah akan kembali. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kehadiran Aisyah. Ibu mertuanya pun merasa kesepian dan lelah. Hendra berusaha menenangkan dirinya. Namun rindunya kepada Aisyah semakin dalam. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Aisyah kini benar-benar sudah menghilang. Setelah Hendra mendapatkan surat pengajuan cerai oleh Aisyah, Hendra kini semakin terpukul. Dua tahun kemudian, Hendra, Hani, dan ibu mertua sedang makan di restoran. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Aisyah. Hendra menyapanya. Namun Aisyah sudah tidak ada urusan lagi dengan dia, jadi hanya mengabaikannya. Ibu mertua ingin menyapa Aisyah. Namun dia merasa malu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang laki-laki yang menggendong anak yang berusia 1 tahun. Laki-laki itu adalah bos besar di perusahaan tempat Hendra bekerja. Hendra mengenalinya. Namun laki-laki yang bernama Angga itu tidak mengenalinya. Hendra pun memperkenalkan dirinya sebagai karyawan di cabang kantornya. Lalu Angga mengangguk. Kemudian Hendra bertanya apa yang sedang Bapak lakukan di sini. Bos itu menjawab bahwa dia sedang makan bersama istri dan anaknya. Istrinya adalah Aisyah. Hendra dan keluarganya sangat terkejut. Setelah pulang ke rumah, Hendra dan Hani bertengkar hebat. Ternyata selama ini yang mandul adalah suaminya. Hani dengan amarah yang membuncah keluar dari rumah itu. Dia berkata bahwa ia akan mengajukan cerai kepada Hendra. Suasana menjadi tegang dan penuh kepiluan. Ibu mertuanya hanya bisa menangis. Tangisan itu menggema di rumah yang kini sunyi. Penyesalan terpancar dari setiap air mata yang jatuh. Hati ibu mertuanya hancur karena penyesalan yang mendalam. Sementara Hendra terdiam dalam amarah dan duka. Rumah itu menjadi saksi bisu dari kejatuhan impian dan harapan. 2 tahun yang lalu, setelah perpisahan yang pahit, Aisyah berusaha memulai hidup baru. Di suatu acara komunitas, ia bertemu dengan Angga. Angga adalah pria yang ramah dan penuh perhatian. Ia mendekati Aisyah dengan senyum tulus. Awalnya Aisyah ragu karena luka lama belum sembuh. Namun Angga dengan sabar mendekatinya. Setiap hari mereka berbincang dan berbagi cerita. Angga menunjukkan bahwa cinta sejati ada. Aisyah merasakan kehangatan yang lama hilang. Bersama Angga, Aisyah menemukan kembali harapan. Ia mulai membuka hatinya perlahan. Mereka berjalan bersama di jalan kehidupan. Setiap langkah diwarnai kebahagiaan dan dukungan.
Angga selalu ada untuk mendengarkan. Aisyah merasa dicintai dengan sepenuh hati. Mereka membangun masa depan yang baru. Hidup Aisyah kini dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Setiap hari adalah pelajaran untuk mengikhlaskan masa lalu. Setiap malam diakhiri dengan harapan baru untuk esok hari. Aisyah tahu bahwa masa lalunya telah berlalu. Kini ia memilih untuk bahagia bersama Angga. Cinta mereka tumbuh dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Aisyah akhirnya menemukan arti kebahagiaan sejati. Ia hidup dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Masa depan menanti dengan kehangatan dan janji baru. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jika kamu menikmati video ini, berikan like, share, dan komentar di bawah. Ingatlah bahwa setiap cerita memiliki pesan tersendiri dan dukunganmu sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.